Halo Sobat Kreatif, balik lagi di Area Kreatif Media. Dan untuk kesempatan kali ini kita bakal bahas soal peternakan lagi. Dan lebih spesifik, di sini kita bakal bahas bagaimana untuk peternak telur puyuh alias burung puyuh yang diambil telurnya. Jadi di sini kita bakal bahas berapa sih modal yang diperlukan untuk peternak telur puyuh dengan kapasitas 100 ekor. Ya, jadi kita bakal bikin peternakan kecil-kecilan lah, kapasitasnya 100 ekor aja, nggak usah yang besar-besar. Walaupun kita juga sudah bikin secara lengkap, kalau misalkan teman-teman mau bikin peternakan burung puyuh secara lengkap ya, baik itu diambil telurnya atau dagingnya, ataupun kombinasi kedua-keduanya, ya dengan kapasitas sampai mungkin 1000 atau mungkin lebih dari 1000 ekor. Ya, itu ada di artikel kita, bisa cek linknya di deskripsi untuk bagaimana caranya. Ya teman-teman bisa baca aja. Nah, tapi di video kali ini kita bakal bahas bagaimana untuk kapasitas 100 ekor burung puyuh. Nah, seperti apa? Mari kita bahas. Nah, mari kita langsung bahas aja. Tapi sebelum lanjut ke berapa model yang diperlukan, kita akan bahas apa sih potensi ternak burung puyuh di Indonesia ini. Nah, jadi kan kita harus tahu nih, ada nggak sih potensinya seperti itu. Nah, situasi ternak burung puyuh atau petelur di Indonesia menunjukkan potensi yang cukup menjanjikan sebenarnya. Permintaannya terus meningkat baik untuk konsumsi lokal ya ataupun konsumsi ekspor sebenarnya. Nah, ini dibuktikan dari data Kementerian Pertanian pada tahun 2022. Produksi telur puyuh di Indonesia mencapai 1,2 juta ton. Dan ini mengalami peningkatan sebesar 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, peningkatan ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingginya permintaan telur puyuh itu sendiri. Yang kedua itu stabilitas harga yang relatif lebih baik dibandingkan dengan jenis unggas lainnya. Dan yang ketiga adalah kemudahan dalam budidaya telur puyuh atau burung puyuh ini. Dan yang terakhir tentu adalah perkembangan teknologi budidaya yang semakin berkembang saat ini ya. Sudah banyak peternak burung puyuh petelur di Indonesia yang sudah menggunakan atau menerapkan teknologi di peternakan mereka. Ya, cuman teman-teman yang baru mulai nggak usah berkecil hati, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu deh. Seperti video ini kita bakal bahas dengan kapasitas 100 ekor dulu. Karena kalau kita mau mulai, biasanya kalau misalkan teman-teman beli bibit itu biasanya minimal itu 100 ekor bibit ya. Kita jadi ambil minimalnya dulu. Itu teman-teman bisa nanti kalikan berapa modal yang diperlukan untuk teman-teman mau si 250 atau 500 ekor, tinggal dikalikan aja. Nah, kita langsung masuk aja berapa sih modal yang diperlukan untuk peternak burung puyuh petelur dengan kapasitas 100 ekor ini. Modal yang diperlukan pertama adalah kandang. Ya, kandang ini kita harus hitung berapa sih kapasitas yang diperlukan. Ya, karena kita menggunakan 100 ekor ya. Jadi kapasitas kandang burung puyuh ini sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk ukuran kandang, keberadaan ternak, dan usia burung puyuh itu sendiri. Ya, kandang burung puyuh petelur umumnya memiliki ukuran standar 1 kali 2 kali 2 meter. Nah, lalu berapa sih harga dari kandang burung puyuh ini? Ya, di sini teman-teman bisa beli sebenarnya kalau pengen mudah itu di toko online banyak yang jual ya. Teman-teman bisa cek di tersebut aja kayak di Shopee atau Tokopedia, itu teman-teman bisa beli ya. Kapasitasnya beragam. Itu biasanya untuk paket kandang itu di kapasitas 30 sampai 50 ekor ya, tergantung dari bahan yang digunakan, tergantung dari ukurannya juga ya. Biasanya harganya itu mulai dari untuk kapasitas 30 sampai 50 ekor itu dari 200.000 sampai 250.000. Teman-teman bisa cek sendiri ya, harganya kurang lebih segitu ya untuk saat ini di tahun 2023. Biasanya untuk kandang jenis ini itu biasanya pakai material jenisnya itu pakai kawat. Ya, pakai kawat, terus udah dicat juga pakai cat, biasanya pakainya cat powder ya kalau misalkan untuk standar industri peternakan itu. Jadi kalau misalkan pakai bahan lain, misalkan pakai bambu atau yang lainnya mungkin bisa lebih murah ya. Silakan teman-teman bisa, kalau pengen lebih mudah teman-teman bisa beli paketan aja. Yang kapasitas 50 ekor itu misalkan katakan di 250.000 deh. Ya, tinggal dikalikan aja butuhnya berapa ya gitu. Terus juga model yang diperlukan selanjutnya adalah peralatan pendukung. Ya, pendukung ini biasanya ada tempat pakan, lampu penghangat ya, terus juga kita perlu alat pengumpul telur ya, terus juga alat pembersih ya. Biasanya tuh teman-teman bisa cek sendiri ya. Kita juga udah buat tabelnya, teman-teman bisa lihat harganya mungkin dari masing-masing itu bisa 50 sampai 100.000 per setnya. Ya, tinggal teman-teman butuh berapa set. Ya, kalau misalkan 100 ekor berarti teman-teman butuh kandang
sekitar 2 set ya, kalau misalkan kapasitasnya 50 ya, berarti teman-teman bisa ngabisin dana sekitar 500.000 lah kurang lebihnya. Itu mungkin belum termasuk ongkos kirim ya, teman-teman harus pikirin juga ongkos kirimnya, tergantung daerahnya juga. Ada juga peralatan pendukung lainnya sebenarnya, itu ada alat netas telur. Kalau teman-teman butuh telurnya itu ditetaskan, itu harganya sekitar 1-2 jutaan. Teman-teman bisa bikin sendiri juga sebenarnya, pakai lampu ya, pakai lampu pijar yang warna kuning itu bisa sebenarnya, dengan bikin kandang yang sederhana itu bisa, kalau teman-teman tahu berapa suhu yang cocok. Nah, jadi ini kita juga udah bikin ya, untuk daftar peralatan pendukungnya ada alat netas, mengukur suhu, kelembapan kandang, alat penyemprot untuk disinfektan ya. Kalau misalkan ini biasanya kapasitasnya udah cukup besar ya, di atas 100 ekor pasti butuh. Setelah kita menyiapkan kandang, kita perlu untuk menyiapkan model untuk bibit burung puyuhnya. Ketika kita mulai peternakan burung puyuh petelur ini, pemilihan bibit menjadi langkah yang sangat-sangat penting ya teman-teman. Menyiapkan bibit dengan baik akan membantu kita memastikan pertumbuhan dan produktivitas yang cukup optimal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih bibit. Yang pertama adalah kesehatan dan juga usia. Untuk kesehatan, pilihlah bibit yang tampak sehat dan juga aktif ya. Hindari bibit yang terlihat lesu. Ya, ini kalau misalkan teman-teman beli langsung, ya kalau teman-teman beli langsung tuh harus merhatiin. Yang kedua itu usianya. Ya, sesuaikan usia bibit dengan tahap peternakan kita. Ya, kalau misalkan masih awal-awal, teman-teman bisa beli yang masih muda lah, atau starter. Biasanya usianya itu 1-2 minggu. Untuk harganya berapa sih? Untuk harganya itu bervariasi tergantung teman-teman mau beli yang seperti apa. Kalau misalkan kita lihat rata-rata di pasaran itu, harga untuk bibit burung puyuh itu untuk jantan itu sekitar 20.000 per ekornya. Lebih mahal emang untuk jantan itu ya, karena jarang digunakan ya. Terus yang kedua itu yang betina itu 3.500 ribuan ya per ekornya. Yang masing-masing daerah mungkin beda, yang 3.500 sampai 5.000 mungkin ya. Untuk yang remaja ya, yang ini yang udah siap telur ibaratnya. Kalau yang betina yang sebelumnya itu yang masih benar-benar masih bibit, masih kecil sekali. Kalau misalkan yang remaja ini untuk siap bertelur itu biasanya 9.500 sampai mungkin 10.000 ya, tergantung jenisnya juga ya. Kalau yang untuk pedaging itu biasanya lebih murah lagi. Kalau misalkan teman-teman khusus untuk beli pedaging itu biasanya ini hampir sama kalau misalkan teman-teman beli burung puyuh yang Cina ya, sekitar 4.000-an, 3.000, 4.000 sampai 5.000 rupiah per ekornya. Jadi teman-teman bisa dikalikan aja harga per ekor dengan dikalikan jumlah yang teman-teman butuhkan ya, sesuai dengan kapasitas kandang yang teman-teman punya. Selanjutnya adalah menyiapkan modal untuk pakan. Nah, pakan ini adalah salah satu faktor yang cukup krusial ya, karena dari semua jenis peternakan, pakan ini jadi salah satu bisa dibilang masalah yang bisa dibilang masalah klasik lah, karena pakan ini kan mencakup modal yang cukup besar ya dalam peternakan. Kalau pakannya kita terlalu over, sedangkan harga jual ternak kita kecil atau hasil ternak kita kecil, juga akan rugi dan seperti itu. Nah, untuk jenis pakan yang digunakan untuk burung puyuh petelur ini adalah pakan jenis konsentrat, atau teman-teman lebih mudahnya ya. Nah, pakan konsentrat ini pakan yang telah diformulasikan biasanya secara khusus untuk memberikan nutrisi kepada si burung puyuh petelur ini. Nah, komposisi pakan konsentrat ini jadi kita bisa bikin sendiri sebenarnya untuk pakan ini kalau misalkan pengen lebih murah besar ibaratnya. Nah, untuk komposisinya itu terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Ya. Untuk bagian protein itu biasanya teman-teman butuh sekitar 20%. Ya, untuk lemak itu biasanya butuh sekitar 5%, untuk karbohidrat sekitarnya butuh sekitar 60%. Jadi lebih banyak. Untuk mineralnya sekitar 5%, untuk vitaminnya sekitar 10%. Ya, kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa beli langsung aja di toko peternakan. Di sini udah ada yang jual paketan gitu. Ya, harganya dapat bervariasi. Nah, untuk pemberiannya sendiri teman-teman harus sesuai dengan umurnya ya. Biasanya rata-rata kalau misalkan umur masih kecil, usia 0-4 minggu itu biasanya per ekor butuh sekitar 20-25 gram. Ya, makin dewasa makin banyak. Untuk usia 8 minggu ya, teman-teman bisa lihat di tabel, itu sekitar 45-50 gram ya untuk satu ekor. Nah, untuk harganya berapa sih? Untuk harga pakan sendiri kalau misalkan teman-teman beli pabrikan itu bervariasi ya, tergantung merek dan kualitas pakannya juga. Cuman secara umum tuh kisaran di harga 6.000 sampai 8.000 per kilogramnya. Ya, teman-teman bisa cari sendiri atau teman-teman bisa beli online. Ya, bisa beli online baik di kayak Tokopedia atau Shopee, itu kan udah banyak yang jual secara online ya. Teman-teman bisa mungkin beli dalam jumlah banyak untuk mendapatkan mungkin ongkir yang lebih murah seperti itu.
Nah, intinya dari semua itu komponen-komponen utama ya, kita akan coba untuk analisa berapa sih modal total yang dibutuhkan untuk kapasitas 100 ekor burung puyuh petelur ini. Karena kita menggunakan skala yang kecil, jadi mungkin modalnya juga nggak terlalu besar ya. Kita coba analisa sedikit ya. Mungkin ada kesalahan, kalau misalkan kesalahan teman-teman bisa koreksi di kolom komentar, karena video kita sebelumnya banyak yang koreksi juga. Terima kasih banyak buat yang udah koreksi ya, karena mungkin kita juga ada banyak miss ya, terutama untuk bagian pakan ini sangat-sangat krusial karena tiap daerah mungkin juga beda ya. Jadi teman-teman bisa koreksi, disesuaikan dengan kondisi teman-teman seperti apa. Silakan sharing di kolom komentar bagaimana teman-teman mengatur modal dari si peternakan burung puyuh ini. Oke? Nah, di sini kita pakai versi kita dulu ya. Yang pertama kita tadi pembelian bibit ya. Untuk kita pakai bibit burung puyuh betina, itu berarti kita sekitar 3.500 rupiah per ekornya. Untuk jumlah bibitnya 100 ekor, berarti kita butuh dana sekitar 350.000 ya. Terus selanjutnya untuk kandang ya, kita kan butuh sekitar 2 unit ya. Kita kan akan ambil yang kapasitas 250 ribu katakanlah harganya di tabel di atas. Di total biayanya sekitar 500. Lalu untuk perawatan pendukung itu kayak tempat minum, lampu penghangat, alat pengumpul telur ya, alat pembersih kandang. Kita ambil yang basic aja dulu ya. Total biaya kurang lebih sekitar 200.000 lah kita ambil ya. Terus ada biaya lain-lain kayak transport dan mungkin ada biaya terduga, kita coba anggarin 100.000 dulu deh. Ini tergantung teman-teman ya, sekali lagi gimana untuk biaya lain-lain ini. Itu kan ada biaya transport dan lain-lain mungkin belum dihitung juga ya. Biaya listrik juga belum dihitung ya, katakanlah masuk di 100.000 deh. Jadi kita total kalau teman-teman beli itu jadi bisa di sekitar 1.150.000, 350 tambah 500 tambah 200 tambah 100 berarti sekitar 1,1 juta ya, 1.150.000 tepatnya. Benar nggak? Coba cek, koreksi kalau kita salah. Kita bakal tampilin tabelnya juga. Kita akan lihat tabelnya. Barangkali ada yang kelewat ya. Itu biaya model awal ya. Untuk model awalnya segitu. Sekarang kita ke biaya operasional bulanan. Nah, ini biaya operasional bulanan kita hitung coba. Tadi kan listrik belum masuk ya. Untuk pakan, nah ini pakan masuk ke biaya operasional ya. Pakan itu kita kena beli deh. Harganya kan sekitar 6.000 atau 8.000 rupiah per kilogram. Ya, konsumsi pakan itu sekitar 2,5 kilo mungkin cukup per hari untuk 100 ekor ya. Di total biaya pakan itu sekitar 450 sampai 600.000 ya. 600.000 kita butuh ya. Untuk listrik dan pemanas, teman-teman bisa anggarin mungkin bulanan sekitar 200.000 rupiah mungkin cukup ya, bahkan mungkin bisa lebih ya. Tergantung juga KWH meternya yang berapa ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Untuk vitamin dan lain-lain, untuk vitamin sejujurnya untuk ini kita coba anggarin kecil dulu ya, sekitar 150.000 rupiah. Cuman ini penting juga kalau misalkan teman-teman pengen keberhasilannya lebih tinggi untuk panennya untuk ini. Nah, total biaya operasional per bulan itu sekitar 800 sampai 800 ribuan ya, 800 sampai 950.000, sejuta lah, kurang lebih sejuta untuk operasional per bulannya. Ya, itu tak bikinkan juga tabelnya, teman-teman bisa silahkan cek dan koreksi juga kalau misalkan kita salah. Nah, selanjutnya kita hitung potensi pendapatannya. Nah, karena kita ambil telurnya aja, kita hitung untuk telurnya aja dulu ya. Nah, untuk produksi telur ya, di sini kita udah buat. Nah, di sini kita udah bikin ya rumusnya secara sederhana. Untuk produksi telur itu rata-rata itu biasanya sekitar 80% dari 100 ekor burung. Biasanya untuk tingkat produksi itu sekitar 80%. Itu kalau misalkan yang ideal ya, yang bagus lah. Berarti kurang lebih kita ambil positive thinkingnya aja dulu. Berarti sekitar 80 ekor per hari ya, dari 100 ekor ya. Jadi produksi telur bulanan itu sekitar kalau misalkan 80% sekitar 2.400 butir per bulan. Betul ya, 250 ya, 2.400 butir per bulan. Untuk harga jual telurnya itu silakan teman-teman bisa cek di pasar ya sekarang berapa. Ya, karena kan teman-teman jual sebagai peternak, kalau misalkan teman-teman lihat harga di internet mungkin harganya mungkin lebih tinggi ya. Katakanlah kita jual 1.000 rupiah per butirnya ya, misalkan harga jualnya saat ini sekitar 1.000 rupiah per butir, berarti per bulan itu teman-teman dapat sekitar 2.400.000 rupiah
Benar ya, 2.400.000 rupiah. Nah, untuk keuntungannya berarti teman-teman harus dikurangin biaya operasional per bulan, berarti sekitar 1 juta. Jadi teman-teman masih untung sekitar 1,4 ya, 1,4 juta ya, masih untung segitu. Dikurangi penyusutan dan lain-lain kalau misalkan teman-teman mau ngitung untuk biaya penyusutan. Untuk lama balik modalnya, sebenarnya untuk lama balik modal itu bisa dibilang cukup singkat ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari bulan pertama aja udah dapat 1,4, berarti di bulan pertama kalau teman-teman nggak mau ngambil keuntungan, bisa dibilang bulan pertama udah balik modal ya, dan seperti itu. Bener nggak? Untuk returnnya sama balik modalnya kan berarti 1,4 ya, kurang lebih segitu ya. Jadi ini dalam waktu 1-2 bulan udah lumayan balik modal. Teman-teman untuk depannya mungkin harus mikirin bagian nanti penggantian bibitnya ya. Setelah berapa bulan biasanya untuk di dagingnya. Tapi nanti biasanya teman-teman kalau misalkan burung puyuhnya udah tidak bisa produksi telur, teman-teman bisa jual juga untuk di dagingnya ya. Jadi dagingnya bisa teman-teman jual, mungkin nanti hasil penjualan bisa teman-teman beli untuk bibit baru ya, atau mungkin teman-teman mengalihkan sedikit telurnya untuk dapat ditetaskan. Tapi di sini teman-teman tapi di sini kalau misalkan pengen bikin bibit sendiri, teman-teman banyak hal yang perlu diperhatikan ya. Kita belum bisa bikin video ini, mungkin di video akan datang kalau misalkan teman-teman harus seperti itu. Tapi kurang lebih teman-teman butuh yang namanya alat pentas telur. Jadi nggak bisa ditaruh di kandang yang sama untuk ternak burung puyuh telur ini. Jadi harus dipindahkan di kandang yang berbeda, telurnya ditaruh kandang penetasan istilahnya. Nah, tapi perlu diingat bahwa analisa usaha kita ini hanya merupakan perkiraan hasil di atas kertas, ya bisa dibilang seperti itu. Karena yang tadi istilahnya 80% hasilnya itu adalah hasil ideal, teman-teman. Tapi seperti yang kita tahu adalah peternak itu kan nggak selalu ideal, ya. Ada resiko-resiko yang mungkin dihadapi ya, mulai dari penyakit ya, walaupun kita bisa kurangi dengan vitamin dan vaksin itu katakanlah, tapi kan juga yang namanya resiko tetap ada. Terus juga harga telur puyuh yang mungkin sewaktu-waktu bisa turun, atau harga pakan yang bahkan mungkin bisa naik tinggi ya. Jadi teman-teman mungkin perlu memikirkan faktor-faktor tersebut, dan juga biaya produksi yang mungkin nggak terduga lainnya. Nah, jadi itu aja sharing kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Yang pengen diskusi silakan diskusi. Jadi yang mau tanya-tanya, mau konsultasi juga bisa ada pertanyaan lain bisa DM kita di Instagram atau sosial media lainnya, atau di kolom komentar juga boleh ya. Nanti kita coba untuk jawab kalau misalkan kita punya jawaban. Jadi itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.